Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hanif Fajrin, MPD, peserta PKDB 2026 UIN Said Adil Rahmatullah Tulungagung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar. Mari ikut saya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya, setelah kita kemarin menjalani libur weekend ya, sekarang sudah saatnya kita kembali lagi kepada aktivitas kita sehari-hari, yakni mengikuti perkuliahan pada mata kuliah ekonomi kelembagaan, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi spesifik sesuai dengan keilmuan kita, yakni ekonomi syariah. Yang mana sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita sebaiknya melakukan berdoa ya terlebih dulu. Semoga apa yang kita diskusikan, kita bahas bersama dapat bermanfaat dan juga berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni Amin. Oke. Yang selanjutnya saya absen terlebih dulu ya. Yang pertama Safira Berliana, hadir ya. Siti Rofiatus Solihah, hadir. Oke. Kemudian Septa Amelia Sari, oke. Diva Puspita Sari, oke, hadir. Oke, sebagian besar hadir ya, hanya dua ya yang nggak masuk, sakit ya, Mbak Iwanatul sama Rizky Novia. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, karena kemarin kita baru libur ya, weekend, baru kita jam pertama, jadi mungkin untuk lebih fresh lagi gitu ya, mungkin ada yang tadi keburu-buru baru bangun langsung berangkat ke kampus ya, kita peregangan dulu ya, mungkin bisa berdiri semua. Nah, ini biar semangat ini, biar semangat. Oke. Ini sambil kita melatih konsentrasi, jadi nanti agar ketika mendapatkan materi nanti kita semua bisa menangkap, karena pada dasarnya di dalam sebuah penelitian konsentrasi manusia itu hanya maksimal 30 menit gitu ya, dan selebihnya itu ya pikirannya kadang kemana-mana. Nah, jadi agar kita nanti sudah mulai fokus pada materi, kita bisa dapat menerima dengan baik. Oke, mungkin tangannya boleh di atas, boleh ke depan ya, depan digerak-gerakkan. Oke, kemudian ke atas ya. Oke, selanjutnya tangan kanan di bawah ya. Ada yang mulai nggak konsen ini ya. Nah, tangan kanan di bawah. Oke, tangan kiri digoyang-goyangkan, digerakkan. Oke, lebih keras, lebih cepat, terus ya jangan noleh kanan kiri karena ada bau-bau kehidupan di situ ya. Nah, oke, silakan duduk kembali. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi ekonomi kelembagaan, yang mana
ini merupakan materi spesifik bagaimana ekonomi kelembagaan itu kita lihat dari sudut pandang ekonomi Islam, gitu ya. Yang mana di dalam materi hari ini merupakan bagian dari capaian pembelajaran lulusan. Yang mana kalian setelah mendapatkan mata kuliah ini, kalian nanti akan mampu melaksanakan hasil keputusan secara tepat, ya, berdasarkan hasil informasi, data, dan menyajikannya untuk pengambilan keputusan berdasarkan pada paradigma ekonomi syariah. Yang mana pada CPL ini merupakan CPL 3 dan nanti diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah 3, yang mana mahasiswa nanti akan mampu mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah, kejujuran, amanah, keadilan dalam menganalisis fungsi kelembagaan di masyarakat. Nah, di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas apa itu ekonomi kelembagaan, yang mana sambil kita ulas ya, bahwa sambil kita ingat kembali bahwa ekonomi kelembagaan itu merupakan seperangkat aturan, gitu ya. Kalau masih ingat bahwa ekonomi kelembagaan itu dibagi menjadi dua, yakni old institutional economic, ya. Jadi ekonomi kelembagaan lama dan juga new institutional economic. Jadi ekonomi kelembagaan baru. Di mana ini dua sudut pandang yang berbeda. Jadi terus bagaimana Pak kaitannya dengan ekonomi syariah? Ya. Ekonomi syariah ini kan seperangkat ilmu ekonomi yang bagaimana dalam menjalankan kegiatan ekonomi ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau kita melihat bahwasanya ekonomi ini disandingkan dengan agama, kan gitu ya. Dan sebenarnya agama kita, agama Islam, semua Islam kan ya, alhamdulillah, gitu ya. Jadi agama kita, agama Islam kan punya paling tidak dua pedoman, gitu ya, yang jadi kehidupan sehari-hari kita Quran dan juga hadis, gitu. Dan ini merupakan, kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, ini bagian dari aturan main. Karena apa? Karena ini jadi pedoman. Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, juga Quran sebagai cara bagaimana kita hidup, kan seperti itu. Ya. Nah, bahkan kalau kita melihat lebih dalam bahwa ada surat-surat yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Apa? Ya kalau katanya itu ya, dalam sebuah, kalau kita mendengarkan pengajian-pengajian, kalau ingin rezekinya lancar, ya baca Waqiah, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah kan berarti ini kan tinggal bagaimana kita mengimplementasikan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai ekonomi Islam, ekonomi syariah, itu sudah ada kelembagaannya, sudah ada aturan mainnya. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan dan apa yang paling relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kegiatan ekonomi, kan seperti itu. Nah, di dalam materi hari ini tentang prinsip amanah sidik sebagai instrumen penurun biaya transaksi. Ya, kenapa? Jadi di dalam ekonomi baik old maupun new, ya, ekonomi kelembagaan yang lama ataupun baru, itu kan melihat dari sisi aturan. Aturan ini kan mungkin bisa berubah, tergantung siapa yang membuat, kan gitu, ya, tergantung siapa yang membuat. Nah, tapi siapa yang bisa mengubah Quran dan hadis? Ya, nggak ada yang bisa kan ya. Dan itu yang menjadi patokan sekali lagi. Dan di situ kita di dalam prinsip-prinsip syariah, kita akan mengenal istilah, ya, mengenal konsep amanah. Kita mengenal konsep sidik, ya, membangun sebuah kepercayaan. Dan mengapa itu menjadi suatu hal yang penting?
Karena amanah itu nanti akan menurunkan biaya transaksi. Maksudnya bagaimana, Pak? Ketika kita berhadapan bertransaksi dengan orang yang nggak amanah, kita akan mengalami beban biaya transaksi yang lebih banyak. Karena apa? Karena biaya yang kita keluarkan itu sudah di-markup oleh dia. Karena dia nggak amanah, dia nggak jujur. Gitu loh. Dia nggak jujur. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu, akhirnya kan mungkin kita akan mencari tahu terlebih dulu. Kira-kira penjual itu amanah nggak ya? Nanti kalau saya beli di sana katanya barangnya bagus, tapi ternyata ya kok nggak sesuai kualitasnya. Ya apalagi kan kita pada kondisi ekonomi digital ya, seringkali kita membeli barang di online ya, di marketplace, di e-commerce kan seperti itu. Nah kan banyak juga gitu ya, toko-toko itu yang bisa kalian observasi sendiri, itu yang ternyata ya mereka reviewernya buruk karena barang yang dikirimkan itu ternyata nggak sesuai. Nah, gitu. Berarti kan dia nggak amanah. Akhirnya ketika banyak orang yang nggak amanah di dalam suatu sistem ekonomi, akhirnya kan konsumen ini mungkin agak sedikit tidak percaya kan. Harus berhati-hati. Intinya seperti itu. Mengarahkan di situ. Nggak percaya, ya, trust issue, kemudian akhirnya dia lebih berhati-hati. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengkombinasikan, mencari informasi ke berbagai marketplace, membandingkan satu ke toko yang lain. Akhirnya apa yang kita dapati? Kuota kita kan akhirnya semakin terkuras banyak karena kita lebih lama membandingkan barang satu dengan barang yang lainnya. Akhirnya apa? Beban biaya transaksinya juga membengkak juga kan. Nah, itu. Ya, itu merupakan mengapa prinsip amanah itu akan menurunkan biaya transaksi. Mungkin dari sini tadi sudah saya spilkan moralitas atau moral. Apa itu moral dan apa pentingnya moral? Mungkin ada yang tahu di antara kalian? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ya, seperti dijelaskan oleh Mbak Sylvie ya, bahwa moral itu pedoman hidup kita. Ya. Pedoman hidup kita. Untuk kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk gitu. Dan itu ya sekali lagi ketika ekonomi berjalan dilakukan oleh orang-orang yang immoral, yang tidak memiliki moral, maka otomatis ekonomi itu tidak berjalan dengan semestinya. Ya, di dalam materi hari ini kita bagi dua kelompok ya, kita diskusi, kan saya berikan sebuah studi kasus, nanti didiskusikan pada masing-masing kelompok ya. Oke, langsung kita bagi aja ya, silakan sebutkan, diurutkan nomor 1, 2, nanti kembali 1 lagi, 2 gitu ya, dan seterusnya. Oke. Oke, sudah terbentuk semua ya, sudah dapat kelompok. Oke, untuk selanjutnya silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Dibuat itu ya, melingkar seperti itu. Nah, ya, diskusi hari ini konsepnya adalah problem based learning. Jadi akan saya berikan sebuah studi kasus untuk kalian, untuk bisa kalian diskusikan bersama, carikan sebuah solusi tentang kasus maraknya perilaku immoral seperti kasus korupsi. Ya. Itu mengapa bisa terjadi?
Ya. Kemudian dampaknya apa terhadap perekonomian? Dan apa gitu ya keterkaitan perilaku immoral itu dengan ekonomi kelembagaan? Oke, silakan didiskusikan. Ya, saya beri waktu kurang lebih 30 menit, cukup ya? Cukup. Oke, silakan. Oke. Oke, sudah, saya kira sudah cukup ya diskusinya. Mungkin untuk menyampaikan hasil diskusi pada masing-masing kelompok, perwakilan saja mungkin 2 orang untuk bisa maju ya menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terkait dengan studi kasus yang sudah saya berikan tadi. Mungkin dari kelompok pertama dulu ya, silakan perwakilannya. Oke, cukup menarik ya hasil diskusinya dari kelompok pertama berkaitan dengan bagaimana pencegahan korupsinya. Ya, jadi ada beberapa opsi yang tadi yang sudah didiskusikan bahwa perilaku immoral seperti korupsi itu tidak serta-merta dengan adanya sebuah lembaga misalnya seperti KPK gitu ya, kemudian adanya lembaga audit seperti BPK itu terus kemudian perilaku immoral korupsi itu terus tiba-tiba hilang, tidak ya. Jadi ada peran secara sustainability. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Selanjutnya, dan itu tidak hanya bicara tentang aturan main, tapi ekonomi kelembagaan itu juga kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi syariah, prinsip-prinsip syariah, itu juga merupakan bagian dari aturan moral, rule of the moral gitu. Yang mana itu yang harusnya jadikan pedoman, jadikan patokan buat diri kita. Ya. Sehingga pembentukan moral itu juga merupakan bagian dari moderasi beragama. Bagaimana komitmen kita, komitmen kebangsaan kita untuk mewujudkan negara adil, makmur, sentosa. Ya, mungkin kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, semoga apa yang kita diskusikan bersama, ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya. Dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya tutup, saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.